Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dalam video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini, saya akan membahas tema tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang memerintahkan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Wahyu tersebut adalah surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka, setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mengundang kerabat dan beberapa orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan. Dalam jamuan tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam. Selanjutnya, langkah kedua yang beliau ambil adalah mengumpulkan kerabatnya dan kaum Quraisy di Bukit Safa untuk menyampaikan ajarannya. Hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka menolak. Paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan mengancamnya apabila meneruskan dakwahnya. Ada beberapa faktor atau alasan mengapa kaum Quraisy menolak dakwah Rasulullah SAW. Faktor-faktor tersebut adalah persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy menganggap bahwa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW berarti juga mengakui kekuasaan Bani Hashim. Lenyapnya perdagangan patung, karena salah satu mata pencaharian masyarakat Arab pada masa itu adalah memahat patung dan menjualnya. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW melarang menyembah berhala, sehingga mereka khawatir mata pencahariannya akan hilang. Hilangnya kasta atau pangkat derajat, sebab kehidupan bangsa Arab pada waktu itu adalah berkasta-kasta. Budak adalah kasta yang paling rendah. Mereka dianggap sebagai hak milik tuannya sehingga bisa diperlakukan sesuka hati. Mereka menentang Islam karena Islam mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Larangan taklid kepada nenek moyang. Taklid adalah mengikuti perbuatan yang tidak berdasarkan pada ilmu. Dan faktor yang terakhir adalah takut akan hari kebangkitan. Karena Islam mengajarkan agar mempercayai adanya hari kebangkitan dan perhitungan setiap amal manusia. Menurut kaum kafir Quraisy, hal itu sangat kejam. Hal itu tidak diinginkan oleh kaum kafir yang selalu berbuat aniaya. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Untuk pembahasan kali ini, saya cukupkan sekian. Semoga dari pembahasan tadi kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya.
Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.